Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Wida. Pada kesempatan kali ini, Bu Wida akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh inspiratif dunia. Nah, jadi dunia ini banyak sekali tokoh-tokoh pintar dengan penemuan-penemuan mereka. Tokoh-tokoh itu menjadi tokoh yang inspiratif bagi dunia. Tokoh-tokoh itu menemukan berbagai macam temuan yang dimanfaatkan, disempurnakan bagi dunia sekarang ini. Mari kita pelajari bersama-sama. Manfaat arus listrik. Manfaat utama arus listrik atau energi listrik adalah untuk penerangan. Itu yang pertama, manfaat utama dari arus listrik atau energi listrik. Selain itu, arus listrik juga bermanfaat untuk membantu fungsi alat elektronik yang memudahkan aktivitas manusia. Contohnya, mesin cuci, kompor listrik, komputer, televisi, setrika, dan berbagai macam alat-alat rumah tangga yang memakai listrik yang digunakan untuk memudahkan aktivitas manusia sehari-hari. Pengaruh listrik dalam bidang ekonomi. Jadi listrik juga mempunyai pengaruh di bidang ekonomi. Yang pertama, listrik di bidang ekonomi itu sebagai sumber energi mesin-mesin produksi. Listrik mampu meningkatkan hasil. Jadi di pabrik-pabrik atau di produksi-produksi kalau pakai tenaga manusia itu hasilnya sedikit dan lama. Jika kita menggunakan listrik, kita menggunakan mesin dengan energi listrik, maka produksinya bisa meningkat, bisa cepat, dan banyak. Itu manfaatnya atau pengaruh listrik dalam bidang ekonomi. Kemudian, listrik dalam bidang ekonomi juga sebagai sumber penghasilan untuk perusahaan listrik. Jadi, listrik kita kan bayar. Jadi, perusahaan listrik mempunyai pendapatan. Nah, pendapatan perusahaan listrik dapat menambah devisa negara. Pengaruh listrik dalam bidang sosial. Pengaruh listrik dalam bidang sosial yang pertama adalah menjadi sumber energi untuk peralatan elektronik seperti televisi, sehingga kita dapat mengetahui informasi dari tempat lain melalui siaran berita. Pengaruh listrik bidang sosial yang kedua adalah menjadi sumber energi untuk menyalakan lampu, sehingga keadaan pada malam hari tidak gelap. Bisa bersosialisasi jadinya. Kemudian pengaruh listrik dalam bidang budaya. Yang pertama, sebagai sumber energi peralatan musik ketika pentas seni. Jadi, pentas seni kayak misalnya tari, kayak misalnya seni musik, ada konser-konser, itu listrik berperan dalam bidang budaya untuk peralatan musiknya. Kemudian, pengaruh listrik dalam bidang budaya yang kedua adalah dapat bertukar budaya dengan negara lain melalui media sosial. Jadi, listrik digunakan untuk menyalakan komputer, ada jaringan internet, kita dapat bertukar budaya dengan negara lain. Kamu bisa lihat Blackpink, kemudian BTS, kamu bisa lihat budaya-budaya negara lain. Pengaruh listrik dalam bidang, ini salah ya. Ini seharusnya untuk bidang pendidikan. Maaf, udah salah ketik ini ya. Pengaruh listrik dalam bidang pendidikan. Ini yang betul pendidikan ya. Memajukan pendidikan dengan pemanfaatan dengan pemanfaatan alat-alat pendidikan. Misalnya contoh, kalau di kelas dengan LCD, kita pembelajaran dengan LCD, melihat bu guru menampilkan
video pembelajaran dengan LCD di kelas, atau mungkin untuk ini kayak komputer di ruang TU, kamu minta surat keterangan di TU, bisa untuk pemajuan pendidikan untuk pemanfaatan alat-alat yang dengan listrik. Di kelas pakai kipas angin, jadi kamu belajarnya tidak kepanasan. Terus untuk apalagi misalnya kayak kita kayak ada rapat, orang tua ada rapat, jadi kayak di aula pakai LCD juga ya, sama ditampilkan untuk mengetahui info pendidikan anak-anaknya. Ini maaf ya, tulisannya belum ada. Kemudian di ruang komputer, kamu kalau pelajaran itu ekstra komputer juga menggunakan komputernya juga pakai listrik, jadi mendukung pendidikan. Yang kedua untuk media percobaan atau penelitian, kayak misalnya kita meneliti pelajarannya tentang percobaan dan penelitian. Percobaannya butuh listrik, itu juga bermanfaat dalam bidang pendidikan. Nah, tokoh-tokoh penemu dunia adalah para tokoh yang menginspirasi dan memberi pengaruh untuk dunia karena temuannya digunakan oleh dunia dan bermanfaat. Siapa saja tokoh-tokoh itu? Nah, yang pertama ini adalah Ampere Michael Faraday. Ini penemu listrik. Ini Ampere Michael Faraday. Ini penemu listrik ya. Yang kedua ini adalah Thomas Alva Edison. Ini yang menemukan bola lampu pijar. Ini, nah seperti yang dipegang Bapak ini namanya James Naismith. Dia menemukan permainan bola basket. Bapak ini wajahnya, ini adalah Charles Goodyear. Dia menemukan ban karet. Ini bapak yang berjenggot panjang, John Boyd Dunlop. Ini merek apa ini? Merek ban kan? Nah, karena bapak ini penemu ban yang berisi udara. Ini Robert William Thomson. Kalau Pak Dunlop ini menemukan ban berisi udara, kalau Pak William Thomson ini dia yang punya konsep. Dia menemukan konsep ban berisi udara. Kemudian sama Pak Dunlop ini, konsepnya Pak William Thomson ini dipelajari, akhirnya Pak Dunlop ini menemukanlah ban yang berisi udara. Sama-sama dalam bidang ban berisi udara, bedanya Pak Thomson menemukan konsepnya atau idenya, Pak Dunlop menemukan barangnya. Bisa dari konsepnya Pak William dipelajari menjadi barang benda. Kemudian ini Gareth Augustus Morgan. Nah, ini yang menemukan lampu lalu lintas. Ini Charles Babbage. Ini menemukan komputer yang kita pakai sampai sekarang ya, berkembang menjadi laptop, netbook, tablet. Ini awalnya menemukan komputer, isi-isinya komputer kayak ada Word, Excel. Konsep komputer itu yang menemukan Pak Charles ini. Jadi zaman dulu komputernya Pentium 1 itu bapak ini yang menemukan. Nah, ini adalah Guglielmo Marconi. Ini menemukan radio. Ini adalah William Kate Morgan. Tadi sudah ya ini ya. Nah, ini kalau ini Pak James Naismith ini permainan bola basket. Kalau William Morgan itu bukan permainan bola basket. Sebentar, kita lihat di ini. Oh ya. Sama ya, William Morgan menemukan permainan bola voli. Oh maaf, tadi beda salah baca. Kalau
Tadi bola basket, kalau ini bola voli. Ini adalah Peter Henlen menemukan jam mekanik. Ini John Logie Baird menemukan televisi. Kita ulangi ya. Ini Michael Faraday menemukan arus listrik. Thomas Alva Edison, wajahnya dilihat, wajah-wajah penemu dunia, inspiratif. Bola lampu pijar. James Naismith ini menemukan permainan bola basket. Charles Goodyear menemukan ban karet. John Boyd Dunlop ini menemukan ban berisi udara. William Thomson menemukan konsepnya, konsep ban berisi udara. Gareth Augustus Morgan ini menemukan lampu lalu lintas. Kemudian Charles Babbage menemukan komputer. Guglielmo Marconi menemukan radio. William Morgan menemukan bola voli. Peter Henlen menemukan jam mekanik. John Logie Baird menemukan televisi. Nah, seperti yang sudah Bunda sampaikan di materi sebelumnya, IPS itu butuh kemauan untuk membaca. Jika kamu malas membaca, maka akan menganggap bahwa IPS itu sulit. Tapi kalau kamu sudah terbiasa membaca, maka materi IPS akan terasa lebih mudah. Kembali lagi ke materi ya. Dampak positif dan negatif dari kemajuan teknologi. Jadi, ilmu teknologi yang sekarang ini sudah sangat maju itu memiliki dampak positif dan negatif. Apa saja Bu dampak-dampaknya? Ini contohnya. Dampak positif dari televisi. 1. Memberikan berita, informasi secara tepat. Memberi wawasan dan ilmu pengetahuan. Memberi hiburan. Tetapi televisi juga mempunyai dampak negatif. 1. Lebih menonton televisi dibandingkan membaca. Nah ini, lebih suka hiburan tok tapi tidak mau belajar, tidak mau membaca. Jadi kemampuan membacanya masih kurang. Ketika diberi materi pasti merasa sulit. 2. Meniru adegan atau perkataan yang tidak pantas. Jadi meniru kayak sinetron-sinetron, kalimat-kalimat kata-kata di sinetron-sinetron. 3. Tidurnya semakin larut karena keasikan menonton televisi, aktivitasnya menjadi terganggu. Jadi ada acara TV sampai malam, kamu nonton sampai malam, tidurnya terganggu, aktivitasnya terganggu. Sekarang, dampak positif dari komputer atau internet. Informasi cepat tercapai, cepat dan akurat. Komunikasi jarak jauh menjadi sangat cepat dan praktis, seperti tidak ada jarak ya, kita video callan, lihat wajah itu seperti ada di depan kita orangnya. Kemudian dapat menyelesaikan pekerjaan dengan mudah, dengan komputer, dengan internet. Ya. Dampak negatifnya, penyebaran pornografi semakin cepat. Itu sudah tidak bisa dipungkiri. Banyak video-video, gambar-gambar yang tidak pantas untuk dilihat. Itu karena yaitu dampak negatifnya internet. Jadi kita harus bisa memilih dan memilah mana yang baik, mana yang tidak. Yang kita ambil adalah positifnya, yang negatifnya kita hindari. Munculnya kejahatan baru, penipuan, virus komputer, penyadapan email. Nah, ini penipuan. Anak-anak biasanya diajak kenalan. Diajak kenalan di mana? Facebook atau Instagram. Diajak ketemuan, bawa sepeda motor. Sepeda motornya dibawa sama kenalannya itu. Diajak ketemuan, dibujuki. Terus anak-anak zaman sekarang itu kadang biasanya itu mudah sekali memberikan nomor WA. Nomor WA pada orang yang tidak dikenal. Kayak misalnya anak-anak itu biasanya kalau itu loh, kayak misalnya nggak kenal, cuman kenal A dan B. Si A punya temen C, B tidak kenal sama C. Tapi ya dipromosikan kayak di status-status kalian itu dipromot, no buka kayak gitu kan. Jadi si A dan si B berteman. Si A punya teman si C. Si B tidak kenal sama si C, tapi di upload di status WA si B, si nomor WA-nya si B
dan C nomor WA B diberikan C, nomor si C diberikan si B, jadi kenal. Padahal ya boleh nambah teman itu boleh, tetapi kadang itu tadi loh, banyak dampak negatif yang kalau anak-anak usia kalian itu pemikirannya itu masih seneng-seneng, masih belum berpikir dampak negatifnya yang banyak. Jadi nomor disebar kemana-mana, nggak kenal, nanti ketemuan bawa sepeda motor, nah banyak mudorotnya, banyak keburukannya, banyak negatifnya. Anak-anak cuma seneng, udah banyak temen chattingan, padahal temennya itu baik apa tidak. Kalau banyak negatifnya kan berarti tidak baik untuk kita. Tidak semudah itu, hati-hati kalau bermain sosial media juga, ya. Munculnya budaya plagiatisme, meniru karya orang lain. Nah ini disuruh buat puisi, disuruh buat cerita, buat puisi hasil karya sendiri, nyari di internet, dikopas, diplagiat. Terus itu hal yang kayak misalnya tugas-tugas, disuruh buat gambar, bukan menggambar tapi ngeprint dari internet. Jadi itu plagiat yang menjadi kita malas. Menjadikan dampak negatifnya itu kita menjadi malas. Nah, sekarang Baharudin Jusuf Habibie, disingkat B.J. Habibie. Nah, ini tokoh Indonesia yang dikenal dunia. Kenapa dikenal dunia? Mari kita lihat. Profesor Dr. Ing Baharudin Jusuf Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni 1936. Kenapa kok dikenal dunia? Habibie mendapat sebutan Bapak Teknologi Indonesia. Pada tahun 1976, Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtanio. Nah, Habibie punya atau mendirikan pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara. Sebelum zaman sekarang itu pesawat itu mudah sekali dan murah-murah. Nah, ini Habibie sudah mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan ASEAN, yaitu di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtanio. Nah, kalau yang mengikuti perkembangan perfilman, sudah ada film yang berjudul B.J. Habibie. Sudah ada 2 atau 3 film menceritakan tentang bagaimana Bapak Habibie ini mengembangkan ilmu yang dia miliki, bakat yang dia miliki untuk membangun industri pesawat terbang di kawasan Asia Tenggara, PT Nurtanio. Pintar sekali membuat pesawat yang berisi orang. Ya, cita-cita dia ketika zaman penjajahan dulu, di film itu ya Pak Habibie, dia lihat ada pesawat milik luar negeri, terus dia bercita-cita ingin bisa membuat pesawat, dan akhirnya dengan kegigihannya, dengan kepintarannya, yang pasti dengan belajar kerasnya, dia bisa mendirikan industri pesawat. Nah, prestasi cemerlang buah dari disiplin dan kerja keras. Jadi Pak Habibie itu disiplin dan bekerja keras sehingga bisa menghasilkan prestasi yang cemerlang. Habibie menyumbang berbagai penemuan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat. Jadi memang bidangnya pesawat, tentang penerbangan. Teori-teorinya Habibie itu disebut Habibie Factor, Habibie Theorem, Habibie Method, yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Universitas penerbangan ya. Universitas yang tentang pesawat, tentang teknik dan penerbangan. Jadi teori-teori itu diciptakan oleh Habibie, teori tentang pesawat. Itu digunakan seluruh kampus di dunia yang di bidang teknik dan penerbangan. Dia dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus. Menemukan rumus loh dia. Menemukan rumus. Beliau ini menemukan rumus tentang menghitung cacat badan pesawat terbang. Jadi kalau
pesawat terbang itu kalau cacat kan bahaya untuk terbang. Nah, beliau menemukan bagaimana rumus untuk menghitung cacat pesawat terbang, dan itu sangat bermanfaat bagi dunia teknik, apalagi teknik pesawat penerbangan. Jadi kita bisa berbangga karena ada anak atau orang tokoh Indonesia yang dikenal dunia dengan prestasinya. Bangsa Indonesia sendiri saja kalau tidak mengenal ini ya kebacut. Dia dikenal dunia tapi kita tidak mengenal. Kamu bisa cari-cari di internet atau di YouTube tentang Pak Habibie atau filmnya atau hasil-hasil karyanya. Nah, ini sebagai tambahan, ada istilah dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, yang dikenal dengan istilah mens sana in corpore sano. Jadi mens sana in corpore sano artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Produksi adalah kegiatan membuat barang, seperti PT Nurtanio tadi ya, memproduksi pesawat terbang. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Nah, demikianlah materi ini tentang tokoh-tokoh penemu dunia yang inspiratif. Ternyata kalau kita mau berusaha, kita mau berjuang, kita pun bisa menjadi tokoh inspiratif. Seperti Bapak B.J. Habibie, tokoh Indonesia yang dikenal oleh dunia. Kuncinya satu, semangat, belajar, dan tetap sungguh-sungguh atau rajin. Kalau hanya semangat saja, belajar saja, tapi tidak ada niat yang sungguh-sungguh, hasilnya tidak akan maksimal. Nah, anak-anak tetap semangat ya belajar di rumah. Semoga video ini bisa mewakili kalian belajar di rumah seolah-olah melihat Bu Ida menjelaskan di kelas. Nanti yang belum paham bisa kita bahas lagi di grup kita. Tetap berdoa semoga pandemi segera usai agar kita segera bertemu di sekolah. Biar tambah semangat kalau kumpul dengan teman-teman bercanda tawa. Jaga kesehatan, makan makanan bergizi, nggak usah kemana-mana, di rumah saja. Belajar tetap, boleh bermain, boleh main game, tapi harus ingat waktu. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.